Selamat pagi Zoners, kita gabung lagi di Morning Zone. Kali ini kita akan membahas hal-hal seru apa saja yang terjadi hari ini dan forecasting apa yang akan rame hari ini. Sama saya sudah ada Mas Fahmi Firdaus, redaktur dari Okezone. Jadi Mas Fahmi, siapa? Hari ini kita ramalan. Ramalan. Hot issue apa yang rame hari ini? Ya, hari ini kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan perdana. Ya. Penetapan sah atau tidaknya Sekjen PDIP Tapi nggak jadi toh. Betul Mbak, betul Mbak. Kenapa tuh? Nah, kalau KPK sendiri mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena meminta sidang itu ditunda karena belum siap Mbak. Karena dia KPK kepada juru bicaranya Tessa Mardika menyebut bahwa kita butuh waktu sekitar 3 minggu lagi untuk menyiapkan materi-materi dan saksi-saksi ahli yang akan dihadirkan di persidangan nanti. Tapi sama hakim pengadilan ditolak. Karena kelamaan kata dia kan, kita juga masih ada libur segala macam dan persidangan lain. Apalagi minggu depan kan long weekend. Betul. Nah, salah satunya itu juga mau long weekend juga kan. Akhirnya hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa tanggal 5 Februari Mbak, berarti Mbak. Dimulai sidang perdananya itu. Nah, setelah ditunda nih, tadi kan KPK bilang nyiapin saksi ahli, nyiapin bekas administrasi. Berarti harusnya lebih siap dong. Betul Mbak, betul. Harus kan sudah jauh-jauh hari kan sebelum itu kan. Sebenarnya KPK juga ada di jumpa persnya sudah menyebut bahwa kita siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan Hasto itu sebelumnya. Tapi kan tiba-tiba melenceng nih dari yang kita siap nih katanya. Iya. Dan hari ini Hasto Kristianto Sekjen PDIP bersama kuasa hukumnya tentunya udah siap di Pengadilan Jakarta Selatan. Tapi rupanya KPK-nya yang betul. tidak datang. Selain itu ada apa aja lagi? Kebakaran Mbak, di Jakarta Pusat itu Mbak. Sebelumnya kan pernah juga terjadi kebakaran di Kemayoran. Sekarang yang terulang lagi nih. Ada ribuan warga yang terdampak kan. BPBD DKI Jakarta menyebut kebakaran itu dari korsleting listrik katanya kan. Terulang lagi nih. Warga terdampak ada sekitar ribuan, ada 11 RT yang terdampak nih. Ya, butuh bantuan sih Mbak warga sekarang. Nah, itu kan di pemukiman yang padat penduduk. Kebakaran yang sampai ribuan rumah terdampak itu sering sekali kan ya, Mas Fahmi, terjadi di Jakarta. Di Jakarta, di pemukiman padat penduduk. Ini pasti berarti mereka instalasi kabelnya betul. berantakan ya kan? Instalasi kabelnya berantakan, seharusnya juga ada mitigasi Mbak dari pihak PLN atau apa untuk ini nih yang perumahan padat penduduk ini seperti apa sih, listriknya seperti apa gitu kan, harus ditertibkan kan. Mereka rata-rata kan banyak yang nyolong juga itu kan. Nah, itu yang penyebab kebakaran itu kan, korslet gitu segala macam. Biasanya malam sih emang kalau gitu biasanya. Ente nyolong nggak? Harus dong Bang. Nah biasanya kan sumbernya cuma satu nih ya, sumbernya satu. Extension. Saya pernah waktu itu waktu zaman liputan sih, beberapa belas tahun yang lalu, main lah gitu ke rumah petak-petak gitu. Jadi sambungan kabelnya tuh bisa merintang dari satu petakan ke petakan lain. Belum kabel internet atau kabel macam itu kan semeraut ya, tambah semeraut ya. Kabel internet masih sesuatu yang mewah. Sekarang udah kabel internet, kabel listrik. Kabel telepon juga belum kan, walaupun nggak terlalu itu kan. Udah nggak terlalu. Iya, tapi kan banyak, tapi kan bekas itu biasa banyak tuh Mbak. Nggak dicabut kan sama dia kan. Nah yang kayak gitu-gitu kan, maksudnya kebakaran di pemukiman padat penduduk yang sampai ada korban jiwa, itu kan biaya semua ya Mas ya? Betul Mbak. Mitigasinya dari pemerintah sendiri gimana sih? Maksudnya kan kayak gitu kan mesti diinspeksi gitu. Ini instalasi listriknya udah bener apa enggak? Atau jangan-jangan nyolong gitu. Ya seharusnya PLN harus memberikan edukasi lagi Mbak kepada masyarakat tentang bahaya listrik, terutama nyolong listrik itu seperti apa sih, resikonya seperti apa, dendanya seperti apa, sanksinya seperti apa. Itu harus digencarkan lagi sih Mbak, menurut saya sih Mbak, ke masyarakat. Gitu. Dan ya siapa tahu ada oknum juga kan. Betul. Betul. Oke, terus ada apa lagi nih Mas? Yang terbaru ini Mbak, ada penembakan anggota polisi di Papua. Kembali lagi nih, sebelumnya kan kemarin juga ada anggota BRIMOB juga tewas ditembak oleh pecatan Polri kan, salah satunya kan Aski Mabel itu. Sekarang nih hari ini juga saya mendapat informasi anggota Polres Puncak Jaya Brigadir Ronald gugur ditembak oleh KKB. Ini kan sering kejadian nih Mbak, anggota-anggota kita
putra terbaik bangsa kita gugur di Papua kan, Iya, harusnya seperti apa nih gitu kan. Polri atau TNI kan menyikapinya nih. Karena udah sering jadian. Jadi apa sih Mas Fahmi yang perlu diperbaiki, kemampuan putra-putri kita kah ketika mereka ditempatkan di wilayah yang konflik, rawan konflik, senjata mereka dicanggihin, betul. atau gear mereka dicanggihin, atau gimana apa nih supaya ya kita juga nggak mau lah kehilangan putra-putri terbaik bangsa. Karena udah seminggu udah 2 kali nih kejadian kan gugur kan. Seharusnya kalau misalnya gear peralatan itu udah apalagi kemampuan prajurit kita tuh udah nggak perlu dia itu lagi nih Mbak, udah diakui lah secara internasional. Mungkin gini Mbak, mungkin mereka tuh takut gitu kan melakukan aksi kan. Ya, harusnya perlu peran tegas terhadap pemimpin-pemimpinnya seperti apa sih menghadapi di wilayah konflik gitu kan. Karena kan takut Komnas HAM lah, apalah takut itu kan, itu yang ramai diperbincangkan sekarang ini kan. Nah, takutnya dikit-dikit HAM itu yang harus seperti apa lagi sih yang harus ada duduk bersama nih Mbak. Komisi 1 DPR, pemerintah, TNI dan Polri itu harus ajak juga Komnas HAM mungkin ya. Karena, maksudnya sejauh mana aparat ini bisa bertindak kalau misalnya KKB ini menyerang gitu kan. Jangan sampai aparat kita membela diri tapi kemudian dikategorikannya melanggar HAM. Melanggar HAM. Itu yang ditakutkan mungkin kan. Terus kemudian juga soal itu nih yang masih rame nih, pagar misterius. Wah. Yang sebenarnya nggak misterius amat katanya. Iya betul. Gosipnya udah ada HGB. Surat-surat HGB, hak guna bangunan dan itu saya mau nanya nih Mas Fahmi, itu kan laut ya? Betul Mbak. Kok udah HGB? Aneh aja masa laut bisa jadi HGB itu laut itu. Rumahnya ngambang. Nah itu kan jadi pembicaraan hangat nih Mbak. Kok bisa laut dijadikan HGB kan? Nah rencananya ini DPR dalam ini Komisi 4 akan memanggil Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono besok untuk menjelaskan pagar misterius ini seperti apa sih? Karena kan ada dua arahan yang berbeda nih. Kalau dari KKP sendiri dilarang dibongkar, tapi dari TNI sendiri. Tapi kan katanya dilarang dibongkar karena sebenarnya itu buat bukti nih. Buat bukti. Bukan karena nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya, tapi sama TNI akhirnya dibongkar satu-satu tuh. Nah yang menarik lagi yang ngebongkar itu pasukan elit, Mbak Kopaska kan. Harusnya kan nggak perlu diterjunkan kan pasukan elit sampai cabutin pagar-pagar kayak gitu. Mungkin nyelam. Betul. Mungkin terlalu dalam kali. Mas Fahmi suka sujon aja nih. Bukan sujon, tapi kemampuan tentara pasukan elit kita kan sayang aja dibuat kayak gitu kan. Itu sih. Terus saya bingung gitu. Laut, ini kita ke masyarakat aja ya. Betul Mbak. Emang laut bisa ada HGB-nya? Nah itu dia. Setahu saya kagak bisa sih Mbak laut itu di HGB kan. Kenapa bisa? Itu kan jadi pertanyaan sampai sekarang kan HGB itu kan. Yang mengeluarkan katanya sih jadi HGB-nya itu adalah ramalan. Jadi nanti ini patok nih, masih patok nih, masih pagar. Nanti suatu hari ketika mungkin masyarakat lengah itu akan jadi daratan toh, ya kan? Forecastingnya bakal kayak gitu. Betul. Nah itu HGB-nya udah ada. Udah gitu, ada Mas katanya. Dan diakuin juga sama Menteri Yusron kemarin kan di jumpa pers kan bahwa itu ada HGB-nya kan dan minta maaf gitu kan. Karena itu siapa kok bisa diterbitin berarti harus ada orang yang diusut dong. Sampai sekarang masih lepas tangan Mbak Pak dia masih misteri. Kemarin AHY kan juga membantah, juru bicara Partai Demokrat juga membantah ya kan bukan AHY yang mengeluarkan kan. Ini siapa nih jadinya nih kan? Masih belum. Iya, makanya kita tunggu besok lah Mbak. Seperti apa DPR manggil Menteri Sakti itu kejelasan seperti apa. Banyak misteri berarti goib ya. Pagar goib, surat HGB goib, ya misteri banget ya. Dulu kan awalnya kan bilang katanya nelayan yang bangun ya kan. Ya. Bangun kan tiba-tiba berubah lagi sekarang yang bangun apa kan. Aneh aja gitu kan. Ya. Jadi pertanyaan kita kan semua kan. Saya dulu pagar misteri, wah ini pagar goib apa gimana? Ternyata ya nggak goib-goib amat. Oke, setelah itu ada apa lagi Mas Fahmi yang rame hari ini, yang jadi hot issue hari ini? Kisru pegawai Mendikti Saintek ini udah berakhir damai sekarang Mbak. Ya, menarik itu Mbak ya. Ya kan sebelumnya kan kemarin itu kan rame ratusan pegawai PNS Kemendikti Saintek demo di kantor Kemendikti Saintek kan. Menteri Satrio dianggap apalah ikut campur urusan apa segala macam, bahkan PNS salah satu pegawainya banyak dipecat-pecatkan kan karena istrinya ikut campur apa. Nah tapi tadi itu udah ada mediasi ya
antara Menteri Satrio dengan Neni Herlina ya yang, yang dipecat. Betul. Akhirnya mereka damai. Tapi kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa nih ke depannya. Enggak. Yang saya pertanyakan itu soal kayak water heater, kemudian wifi ya. Itu sejauh mana sih urusan rumah tangga kementerian itu boleh ngurusin itu semua, apakah ya itu sebenarnya nggak pribadi juga ya, toh rumah dinas gitu ya? Betul, dan ada penanggung jawabnya juga, Neni Herlina itu penanggung jawabnya kan, tapi kan terlalu gimana gitu kan, sampai dia dipecat gitu kan, apakah sifatnya gimana kan, kita nggak tahu kan. Makanya kan Wakil Ketua DPR kan Dasko meminta agar Menteri Satrio ini dievaluasi nih kan, nah, itu menarik gitu kan. Sampai sekarang Seskap Mayor Teddy juga belum ada tanggapan nih Mbak, biasanya kan cepat tuh kan, kasih komentar kan. Sampai sekarang belum sih kita lihat untuk sekarang. Mesti dengar keterangan dari kedua belah pihak. Betul. Ya. Tapi kalau kemarin sih udah jumpa pers Menteri Satrio bahwa itu membantah tidak ada pemecatan. Itu hanya pegawai-pegawainya sakit hati karena dimutasi, itu aja alasannya dia. Yang gitu. Kemarin sampai demo, terus kemudian sampai mobil diberhentiin itu. Betul. Itu kirim karangan bunga. Itu lambang kemarahan yang menurut saya nggak main-main, Mas Fahmi. Iya betul, apalagi sampai ditulis Menteri Zalim itu kan, itu kan juga gimana gitu. Bukan kan? hanya sekedar marah dimutasi, kita bekerja harus sudah tanda tangan, ya kita dulu bekerja siap tanda tangan kontrak ditaruh di mana saja di seluruh Indonesia. Itu sudah bagian dari konsekuensi pekerjaan. Tapi apakah sampai segitu marahnya? Gitu? Ya mungkin ada triggernya kali Mbak, kan triggernya itu akhirnya memuncak sekarang nih Mbak, ini kan, tapi kita masih tunggu selanjutnya lah, katakan mau dipanggil sama DPR nih, tapi sampai sekarang kan masih kita tunggu nih kan hasilnya seperti apa nih kan. Neni itu rencana akan mengadu ke DPR kan setelah mediasi kan, tapi belum ada. Tapi Mas Fahmi ketika dilihat dari dua sisi nih Mas Fahmi, apakah orang yang biasa, ini saya mencoba lihat dari dua point of view ya. Satu, ketika orang yang biasa kerjanya tadinya mungkin santai. Kemudian dimutasi di bagian yang sibuk, jadi nggak terima. Atau mungkin yang tempat basah atau tindak basah gitu. Dari tempat basah ke tempat kering atau yang tadinya biasanya nggak ngapa-ngapain, gabut, terus tiba-tiba jadi sibuk, kemudian protes. Atau memang ada perilaku yang salah. Kita kan harus lihat itu dari dua pihak. Iya, itu ya seperti apa kan kita masih tunggu lagi nih Mbak, seperti apa ke depannya kan. Masih menarik sih Mbak. Walaupun katanya udah damai kan. Nggak seru kalau damai ya? Iya. Tapi harus keributan ya Mas. Iya mau dipanggil tapi kan belum ada nih sekarang nih. Masih belum. Kita masih tunggu yang teman-teman yang di DPR ini. Oke. Sekarang soal apa lagi nih hari ini? Sekarang sebentar yang menarik itu aja sih Mbak, topik yang itu aja sebentar. Itu Sintayong main film? Sintayong wah menarik tuh. Cameo. Oh bukan itu ya, bukan main film. Bukan, cameo. Jadi cameo jadi pelatih. Oke, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi terkait salah satu dari hot issue ini ya, Mas Fahmi. Kita break dulu.